lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah. Saat ini kita sampai di ayat ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat-ayat sebelumnya. Banyak sekali kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu kecaman-kecaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahlul kitab. Bahkan di ayat sebelumnya 68 yang kita bahas di pertemuan yang lalu, Allah menyatakan, ya ahlul kitabi lastum ala syai'in. Kamu ini tidak ada apa-apanya. Hatta tuqimu at-taurata wal injil. Di ayat ke-69 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara. Lihat, ini ada 4 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ini? Ya orang Islam ini maksudnya. Karena ayat ini turun di zaman Nabi Muhammad SAW, berarti ketika disebutkan innal ladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, yaitu orang-orang yang telah beriman yang ada di masa Rasulullah SAW. Wal ladzina hadu, dan orang-orang yang dan orang-orang Yahudi. Hadu, dan orang-orang yang beragama Yahudi. Was-sabiuna. As-sabi. Sabi itu kalau diterjemahkan apa? Sabiin. Siapa itu sabiin? Sabi itu sebetulnya orang yang saba'a itu sesuatu yang muncul atau sesuatu yang dari redup menjadi nyala, gitu ya. menjadi nyata. Ini istilah yang digunakan bagi orang-orang yang menyembah bintang. Ada juga yang mengatakan sabiun atau sabiin ini diambil, istilah yang diambil dari kerajaan Saba yang ada di Yaman itu. Siapa itu? Ratu Balqis gitu ya. Diambil dari itu, tapi kan yang satu pakai sin, yang satu pakai shot gitu ya. Tapi katanya ada pendapat yang mengatakan diambil dari itu, dari tempat Saba itu. Dan ratunya Ratu Balqis yang sebelum beriman kepada Nabi Sulaiman, mereka itu juga menyembah bintang-bintang. Ya. Jadi walaupun berbeda pendapat tentang asal muasal kata sabiin itu atau sabiun, tapi sama-sama memiliki, sama-sama berpendapat artinya sama gitu ya, yaitu orang yang menyembah bintang atau segala sesuatu yang ada di langit. Berarti innalladzina amanu, orang yang beriman, orang Islam, orang Yahudi, beragama Yahudi, orang yang menyembah bintang, wan nasara,
uh, kalau Yahudi beragama Yahudi dari Yahuda, gitu ya. Kalau wan Nasara, an-Nasara yaitu orang-orang Nasrani. Asal muasalnya Nabi Isa di dalam ayat yang lain menjelaskan, man ansari ilallah nahnu ansarullah. Siapa yang mau jadi penolongku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa ketika bertanya kepada kaum Hawari. Kaum Hawari itu pendukung-pendukungnya Nabi Isa itu. Man ansari ilallah. Siapa yang mau jadi penolongku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mereka kaum Hawariyun itu mengatakan, nahnu ansarullah. Kami wahai Isa akan menjadi penolong-penolong Allah. Maksudnya penolong Allah di sini, Allah bukan tidak perlu pertolongan siapapun, karena Allah ini zat yang maha kaya, tidak perlu dukungan siapapun. Bahkan andai kata semua yang ada di alam semesta ini kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya, kekayaannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seluruh makhluk di alam semesta ini sujud, tunduk, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mulia sebagaimana mestinya. Kemuliaannya tidak ditentukan oleh faktor selain Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk manusia. Manusia itu kemuliaannya ada faktor luar. Manusia juga bisa mengalami kerugian ketika ditinggal oleh banyak orang-orang di sekitarnya. Manusia juga bisa mengalami keberuntungan ketika didukung oleh banyak orang yang di sekitarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Nah, kembali kepada ayat ini. 4 golongan ini kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yaumil akhir. Ini ayat ini sebetulnya juga ada di surat Al-Baqarah. Tapi tidak tahu saya ayat berapa itu, nanti dicek di surat Al-Baqarah. Innalladzina amanu walladzina hadu. Cuma susunannya kalau di surat Al-Baqarah itu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiun. Jadi sabiunnya tidak di tengah-tengah antara nasara sama hadu, tidak di antara hadu dan an-nasara, tapi sabiunnya diletakkan di terakhir. Kemudian ada tambahan di akhir ayatnya. Nah, mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara 4 golongan ini yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Maksudnya kan iman itu bukan cuma beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saja. Nah, tapi disebutkan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu sebagai wakil. 2 hal ini sebagai wakil daripada beriman kepada hal-hal gaib yang lainnya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Siapa yang menjelaskan Allah dan hari akhir? Dijelaskan 3 hal. Malaikat, Rasul, kitab. Kalau tidak ada 3 ini, kita kenal Allah dari mana, kenal hari akhir dari mana. Jadi iman itu pada hakikatnya adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kenapa 3 hal ini diikutkan? Karena 3 hal ini yang menjadi perantara bagi manusia untuk mengimani Allah dan mengimani hari akhir. Malaikat itu yang menjadi kurir wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul itu yang menjadi mubaligh, yang menyampaikan apa yang disampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan kitab-kitab itu yang menulis firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi manusia itu pada hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala intinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Manusia itu beriman kepada Allah supaya mereka tahu bahwa mereka ini sebetulnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segala tingkah laku mereka, perbuatan buruk mereka, perbuatan baik mereka juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
ilmu yang mereka miliki itu hanyalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sehingga mereka tidak patut sombong ke atas ilmunya. Kekuatan yang mereka miliki itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak patut mereka ini merasa kuat di antara manusia yang lain. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa menyebut dirinya itu Tuhan. Manusia itu bukan Tuhan untuk manusia yang lain. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya patut tunduk kepada Allah dan tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah. Nah, kemudian hari akhir itu hari tempat kembalinya seluruh manusia, yang taat, yang maksiat, yang kuat, yang lemah, rajanya, menterinya, rakyatnya, budaknya, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warna kulitnya ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang bermacam-macam, ada yang hitam, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pokok dari keimanan. Dua hal ini. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang beriman kepada dua hal ini, tidak cukup sekedar beriman kepada dua hal ini, wa amila salihan, lalu melakukan perbuatan baik di muka bumi. Karena orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau dia tidak menundukkan nafsunya, tidak menentang bisikan-bisikan setan, agak maju sedikit bisa. Jadi biar tidak menentang bisikan-bisikan setan, maka imannya ini bisa jadi tidak berguna bagi dia nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang kalau mau selamat 100% dari keburukan, ya dia tidak cukup kembali hanya sekedar mengandalkan iman di dalam dirinya, tapi dia harus mewujudkan imannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi dia berperilaku buruk dalam kehidupannya, berarti keimanannya itu tipis, tidak kuat. Padahal kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan iman kita, mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keimanan kepada Allah dan hari akhir ini berulang kali disabdakan oleh Rasulullah SAW, dikaitkan dengan perilaku. Contohnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Berarti orang yang tidak memuliakan tetangganya, dia itu tipis imannya kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak takut dia. Dia tidak takut kepada Allah yang melihat dirinya, tidak takut kepada hari akhir nanti, hari pembalasan, sehingga dia berbuat sewenang-wenang terhadap tetangganya. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan hal-hal yang baik atau diam lebih baik. Tidak mencaci orang, tidak menyakiti hatinya orang, tidak berdusta, tidak menggunjing, tidak memfitnah orang, tidak merendahkan kelompok lain, tidak merendahkan orang lain. Nah, sebab dia tahu setiap ucapan itu may yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu melafadzkan suatu ucapan kecuali ada yang mencatat ucapannya, raqib atid, dan kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan itu, dan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang lemah imannya, lemah keyakinannya, ya dia ngomong aja, tidak ada masalah buat dia, tidak ada rasa takut.
itu menunjukkan kelemahan iman. Jadi iman dengan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman itu pasti perbuatannya itu soleh. Perbuatannya soleh. Loh, kok ada orang ngaku beriman kepada Allah, tapi kok amalnya tidak baik? Berarti itu dia baru sekedar iman di lisannya saja. Iman itu belum sampai ke dalam hatinya. Belum sampai ke dalam hatinya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan, dan mereka itu beramal saleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu, kalau di surat Al-Baqarah ada tambahannya sebelum ini, falahum apa itu, ajrun apa, falahum ajrun, ayatnya apa itu, nanti dilihat nanti ya. Falahum ajrun, baru kemudian wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu lebih kuat lagi itu ya, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan juga tidak akan bersedih hatinya nanti di dunia ini dan juga di akhirat. Orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat imannya tentang akhirat, apa yang terjadi di muka bumi ini tidak akan berpengaruh sampai ke dalam hatinya. Buat mereka, yang menjadikan mereka sedih, mereka khawatir adalah urusan hati. Kalau mereka umpamanya berbuat maksiat, mereka akan khawatir, mereka akan sedih. Kalau umpamanya mereka suatu kali ketinggalan amal taat, mereka akan sedih, mereka akan khawatir. Ketika mereka memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya, mereka akan takut terhadap kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi selain itu tidak ada yang menjadikan mereka takut dan sedih. Di dunia ini orang mau kaya, ketika mereka kaya, mereka jatuh miskin, ketika orang semua datang ke mereka, mengeluk-elukan mereka, ketika orang semua meninggalkan mereka, ketika orang mengancam mereka, ketika orang melakukan perbuatan buruk kepada mereka, semua itu tidak ngaruh. Tidak ada pengaruhnya di dalam diri mereka, sebab buat mereka ancaman terbesar itu adalah kematian yang tidak baik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu ancaman terbesar. Para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, para anbiya, para rasul, mereka di dunia ini tidak takut dengan apapun kecuali mati su'ul khatimah. Yang mereka takutkan itu cuma itu, mati saya nanti gimana? Iman ini akan terus di dada saya sampai saya berjumpa dengan Allah pada. Jadi mereka itu amalnya luar biasa. Setiap malam mengangkat tangannya, ya Allah, bi husnul khatimah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Para nabi, para aulia, mereka itu doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, tetapkan hatiku ini di atas ajaranmu, di atas agamamu. Doanya Nabi Muhammad SAW yang paling sering dibaca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi alhiqna bis salihin, alhiqni bis salihin. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Permintaan mereka ini cuma itu. Tapi disodori dunia tidak tertarik. Dunianya diambil, tidak ada, tidak ngaruh sama sekali. Tidak ngaruh di hati mereka. Nah, salah satu contoh yang paling mutlak adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak berpengaruh sama sekali kepada Rasulullah SAW. Ganjel perutnya dengan batu, dimusuhi orang yang setanah air dengannya, orang Mekah, memusuhi Nabi Muhammad SAW. Diusir dari Mekah. Tidak ngaruh kepada Rasulullah SAW. Nah, orang yang betul-betul memiliki keyakinan di dalam hatinya,
ya dia tidak akan terpengaruh dengan suasana di luar. Urusan dia ini cuma antara dia dengan saya dengan Allah, ini hubungannya bagaimana. Kalau baik, nah. Kalau itu ada kekurangan, ada kekeliruan, itu yang menjadikan dia sedih. Sampai hubungan dia dengan makhluk pun dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau mau jahat sama orang ini, ada Allah. Nanti hubungan saya sama Allah tidak baik. Ya sudah, saya tahan. Saya kalau mau balas, bisa. Tapi kalau saya balas, hubungan saya sama Allah ini nanti bagaimana? Ya sudah, saya tidak jadi. Lebih baik saya di dunia ini rugi dunia, tapi saya hubungannya sama Allah tetap terjaga, daripada saya memperturuti hawa nafsu dan ego saya balas kata-kata buruk dengan kata-kata buruk yang cuma terjadi di dunia ini, tapi hubungan saya dengan Allah ada kurangnya. Nah, makanya kita lihat berapa banyak orang-orang soleh, para aulia, para anbiya, para rasul, kalau disakiti dirinya tidak balas, tidak dibalas sama dia. Rasul SAW itu disakiti berkali-kali dirinya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak dibalas oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi itu kuat, Nabi kuat waktu Fathul Mekah, Nabi membebaskan orang-orang yang dulu pernah menyakiti dirinya. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabi itu menjaga hubungan dia dengan Allah. Para wali juga seperti itu. Para wali itu kalau dia mau menjentikkan jarinya, habis semua orang yang melawan dia jadi bubur semuanya. Tapi itu tidak dia lakukan. Tidak dia lakukan karena dia menjaga hubungan dia dengan Allah SWT. Kalau terjadi seorang wali mengeluarkan kekuatannya membalas sekelompok kaum, yaitu bukan dari dirinya, itu atas perintah Allah SWT. Dan yang banyak terjadi, para wali itu diam, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan musibah kepada orang-orang yang mengganggunya. Itu yang sering terjadi pada penentang para anbiya, para rasul dan para aulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dan menyelamatkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah insyaallah. Nah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Syaratnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan yang berkaitan dengan dua hal ini, yang ketiga adalah beramal saleh. Nah, di ayat ini sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kecaman-kecaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani, juga kepada Sabi'in, penyembah orang yang tidak beragama samawi, gitu ya, penyembah bintang, gitu ya. Kecaman-kecaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, ancaman-ancaman Allah di ayat-ayat yang lalu, Allah ini mau menjelaskan semua itu tidak berdasarkan ras mereka, tidak berdasarkan keyahudiannya, atau tidak berdasarkan kelompok Nasraninya, juga tidak berdasarkan kelompok Sabi'nya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam mereka, mengancam mereka, ya karena perilaku mereka itu yang tidak baik. Perilaku mereka apa? Perilaku mereka itu diantaranya membolak-balikkan fakta yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau mereka itu mau beriman benar-benar terhadap apa yang disampaikan kepada mereka, Yahudi betul-betul mengimani apa yang disampaikan kepada mereka, Nasrani betul-betul mengimani apa yang disampaikan kepada mereka, dan orang-orang Sabi' yang menyembah langit itu kemudian berubah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani hari akhir,
maka mereka itu juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya tadi kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara itu sekelompok orang pluralisme ya. Mereka menganggap ayat ini sebagai dalil bahwa semua agama itu benar. Sekelompok orang gitu ya, menggunakan ayat ini, juga ayat yang di surat Al-Baqarah itu ya. Mereka menggunakan dalil ayat ini menyatakan bahwa sebetulnya ajaran Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa seluruh agama itu benar, sama artinya benar. Semua agama itu benar, tidak ada yang salah. Syaratnya beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, ini menurut saya pendapat yang salah besar. Kalau seluruh agama itu benar, ya untuk apa diutus Nabi Muhammad? Untuk apa diturunkan Al-Quran ini? Kalau semua agama itu benar, terus ayat-ayat sebelumnya ini untuk apa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecaman-kecaman terhadap orang-orang ahlul kitab. Dan kalau mau dikatakan, loh, Allah itu kan mengecamnya bukan agamanya, tapi Allah itu mengecamnya akhlak mereka. Loh, di antara akhlak buruk mereka yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, berarti mereka beda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Paham maksud saya? Allah menyebutkan di sini man amana billah wal yaumil akhir. Kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti mereka beriman kepada para anbiya dan kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada mereka. Kalau mereka betul-betul beriman, mereka tidak akan merubah-rubah isi kitab mereka, dan pasti mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka mengutak-atik kitab mereka, berarti iman itu runtuh sendi-sendinya di dalam diri mereka, sehingga menjadikan mereka itu mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukan persamaan kebenaran semua agama, jelas tidak mungkin. Kebenaran itu hanya satu. Yang benar itu hanya satu. Kalau mau dikatakan semua agama itu benar, bagaimana mungkin semua agama itu benar, sedangkan Islam itu punya akidah sendiri, yang meyakini selain orang berakidah Islam itu tidak benar. Nasrani juga begitu. Dia itu meyakini selain Nasrani itu kafir, domba-domba tersesat, gitu kan? Nah, terus ini mau disamakan? Ya, tidak mungkin lah. Tidak, Nasrani itu benar, Islam itu benar. Padahal di dalam ajarannya Nasrani itu Islam itu salah. Yahudi juga benar. Loh, di dalam ajarannya Yahudi, semua selain Yahudi itu salah. Terus kalau mau kita samakan, samanya di mana? Benar kalau kita bicara toleransi untuk saling menghargai, saling menghormati, itu wajib. Tapi toleransi dan saling menghargai itu tidak bisa kita kebablasan kemudian sampai menyatakan semua agama itu benar. Nah, ini toleransi yang keblinger. Toleransi yang salah, bukan toleransi. Ini namanya plin-plan. Tidak ada kebenaran ini benar, tidak ada. Kecuali kalau di dalam satu akidah loh ya, itu lain. Umpamanya seperti madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Mana yang benar? Semuanya benar. Kok bisa? Ustaz tadi bilang kebenaran satu. Nah, semuanya sama kok. Loh, kok bisa? Padahal sholatnya ada yang lain. Yaitu kan furu'iyah. Furu itu cuma tata caranya saja ada yang berbeda pendapat. Yang disembah apa? Oh, sama. Semua sama-sama ngakui Nabi Muhammad. Sama. Ya sudah, semuanya betul. Selamat. Karena mereka dalam satu wadah. Kalau ini Nasrani, Yahudi, Sabi'in, ini sudah berada di wadah yang lain. Akidah mereka ini sudah berbeda. Akidah mereka. Jadi tidak bisa kita bilang
semua agama itu benar, tapi kita tetap harus menghormati agama lain, menghormati orang yang berkeyakinan berbeda dari kita. Kenapa harus dihormati Ustaz? Lah itu ajaran Islam juga. Lakum dinukum waliyadin. Ajaran Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku, jangan dicampur-campur. Ayat itu toleransi yang sebenarnya. Toleransi yang dianut oleh orang-orang yang sesat sekarang ini, itu toleransinya jahiliyah malah. Toleransi masa jahiliyah, orang-orang kafir yang mendatangi Nabi Muhammad SAW mengajak kompromi setahun beribadah kepada Tuhan menggunakan ajaran Nabi Muhammad, tahun berikutnya gantian menggunakan cara mereka. Itu orang-orang jahiliyah di masa itu. Nah, sudahlah, kita semua yang penting rukun. Nah, supaya tidak berkelahi, ya kamu nanti ngikuti saya pas ibadah, kamu ikuti saya. Pas kamu ibadah, ya kita ikuti. Nah, ini orang pelin-pelan. Ini orang pelin-pelan. Tidak ada nanti Natal kemudian kita pakai pakaian Natal, ikut-ikut Natal. Ini orang pelin-pelan namanya. Saya mau menghormati. Kalau menghormati itu caranya tidak mengganggu. Itu namanya menghormati. Saya mau nganteri makanan, boleh enggak? Ya silahkan, nganteri makanan, enggak ada apa. Sama-sama tetangga. Sama-sama tetangga. Mengucapkan selamat, ada khilaf di antara ulama. Kalau kamu tidak harus mengucapkan selamat Natal, ya enggak usah mengucapkan selamat Natal, mau apa? Kalau umpamanya kamu harus pada posisi mengucapkan selamat Natal, umpama saya tinggal di satu daerah yang mayoritas orangnya non-muslim. Kalau saya tidak mengucapkan selamat Natal, orang-orang itu nanti akan memandang saya ini intoleran dan akan terjadi keburukan. Ucapkan selamat Natal, yang penting kan keyakinan itu di hati. Apa artinya selamat? Keyakinan itu di hati. Nah, tapi kalau kita tidak perlu mengucapkan selamat Natal, ya tidak usah mengucapkan selamat Natal. Jadi akidah itu letaknya di dalam hati. Nah, saya katakan tadi selamat Natal itu juga ada perbedaan ya di antara ulama. Nah, ini kita juga saling menghargai. Jangan nanti yang menganggap selamat Natal itu haram, yang ngambil pendapat selamat Natal itu sah-sah saja dengan syarat, dihantam pendapatnya, ini tidak selesai-selesai nanti. Dua-duanya itu berasal ada pendapatnya dua-dua, bukan pendapat pribadi. Yang tidak boleh itu kalau kita menentukan hukum sesuai dengan pendapat pribadi kita. Nah, itu hati-hati. Kamu ini siapa mau menentukan hukum? Mau menentukan hukum itu kapasitas kamu apa? Menguasai Al-Quran belum, menguasai hadis belum, tahu-tahu menyimpulkan sesuatu, ini bisa berbahaya. Tapi kalau sepanjang ada pendapatnya ulama yang mumpuni, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, kembali kepada ayat ini. Nah, ini makna dari ayat yang ke-69. Jadi yang dimaksud man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan, yaitu beriman kepada ajarannya secara utuh sebelum dirubah. Nah, kalau beriman kepada ajarannya secara utuh, pasti akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW plus mereka beramal soleh. Nah, orang yang beriman kan disebut di awal. Sebelum menyebut Yahud, Sabi'in, Nasara, menyebut dulu orang yang beriman. Nah, kenapa orang beriman harus disebut beriman? Karena orang beriman itu belum tentu beriman. Hanya imannya diucapkan di lisannya, tapi hatinya tidak beriman. Jadi yang dimaksud innalladzina amanu, orang-orang yang terlihat beriman di sekelilingmu, hai Muhammad SAW. Orang-orang yang terlihat beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, juga beramal soleh. Ya, dia keutamaannya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya dan beramal saleh. Ayat berikutnya, ayat yang ke-70. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ke-70 ini. Di ayat ke-69 Allah mengatakan sebetulnya bukan karena Yahudi itu dihukum bukan karena keyahudiannya, Nasrani dihukum bukan karena kenasraniannya, begitu pula Sabi'in. Allah menjelaskan di ayat ini. Kami Allah Subhanahu wa taala. Laqad akhadna. Kami Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa, Allah yang menciptakan semuanya, Allah. Sabarnya luar biasa Allah ini ya. Kalau mau ini Yahudi ini ya sudah hilang dari dulu ini, sudah habis dari dulu. Tapi semua ada hikmahnya. Kalau Allah mau, tidak usah ada perjanjian. Karena sudah berulang-ulang orang-orang Yahudi ini berbuat hal yang tidak baik. Begitu juga Allah ini sabarnya terhadap kita luar biasa. Allah ini diantara nama-namanya adalah As-Sabur. As-Sabur itu artinya bukan yang maha sabar, tapi yang maha kelewat kesabarannya. As-Sabur itu bukan maha sabar. Kalau maha sabar, As-Sabir. Itu Allah As-Sabir, itu maha sabar. Tapi Allah menyebutnya Allah itu As-Sabur. As-Sabur yang kelewat batas dalam sabar. Kelewat batas sabarnya Allah SWT. Dia yang menciptakan kita, dia punya kekuatan, dia punya kuasa. Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menanti kita. Kapan baiknya hambaku ini? Kapan dia ini sadar? Kapan dia ini mendekat kepadaku? Sabarnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai sebagian hambanya yang beramal walaupun sedikit dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki niatan buruk sebelum dia beramal belum dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia mengamalkan niatan buruknya belum dihitung dosa oleh Allah. Sabarnya luar biasa. Kalau kita umpamanya ketahuan isi hatinya orang gitu ya, kita bisa tahu isi hatinya orang. Tahu-tahu kita tahu nih di hatinya orang ini dia mau berbuat buruk kepada kita. Langsung kita habisi sebelum dia berbuat buruk ini. Jangan sampai dia berbuat buruk, kita habisi langsung. Jangankan tahu isi hatinya orang. Sekarang kita ini cuma menebak-nebak isi hati orang. Kita bisa berbuat buruk kepada orang. Su'don, berprasangka buruk kepada ini, jangan-jangan mau mukul saya. Sebelum dia mukul tak pukul dulu. Padahal su'don ini ya. Tidak ada. Padahal kalau ditanya orang ini kenapa saya dipukul? Belum melakukan perbuatan jahat sudah dipukul. Padahal itu semua khayalan kita sendiri. Khayalan kita sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hambanya ini mau berbuat buruk, ini mau bermaksiat kepadanya, ini mau meninggalkan perintahnya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tahu. Mau nyatet malaikat, jangan dicatat dulu. Jangan dicatat sebelum dia betul-betul melakukan perbuatan buruk. Padahal dia tahu, niatnya itu tahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jadi ya sudah nol, jangan dicatat apa-apa. Nah, kalau dia mau melakukan perbuatan baik, belum melakukan perbuatan baiknya, pahala dulu tulis 1. Ya Allah, nikmatnya ini ya, kita jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang maha besar itu, yang maha menciptakan segala-galanya, yang berkuasa itu, dia itu juga sabarnya luar biasa terhadap Bani Israil ini. Ini pelajaran buat kita. Kalau kita mau mengikuti jalan yang benar, maka kita itu harus jadi orang yang sabar. Harus jadi orang yang sabar. Mulai dulu sabar terhadap diri kita sendiri. Sabar terhadap diri kita sendiri itu bagaimana caranya?
jangan pernah putus asa terhadap diri kita sendiri. Jangan pernah berputus asa untuk menjadi orang baik. Jangan pernah putus asa untuk menjadi orang bahagia. Jangan pernah putus asa untuk jadi orang selamat. Kalau kamu putus asa terhadap diri kamu sendiri, siapa lagi yang mau menyelamatkan kamu? Setan sama iblis itu berjuang luar biasa agar kita ini putus asa terhadap diri kita sendiri. Sebab kalau kita putus asa terhadap diri kita sendiri, tidak ada lagi kebaikan yang masuk ke dalam diri kita. Putus asa itu dosa besar, dosa yang sangat besar. Allah sendiri berfirman, wala tai'asu min rauhillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, sabar kita terhadap diri kita sendiri. Hari ini saya tergelincir maksiat, sabar. Balik lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya ketinggalan perbuatan taat, sabar. Sabar dalam arti bukan sabar dalam maksiat, tapi sabar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat, kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali terus kepada Allah. Ya Allah, bosan saya. Tidak, jangan bosan. Sabar. Sabar itu sabar dalam beramal taat. Kalau ketinggalan, jangan pernah meninggalkan semuanya. Sabar dalam amal taat. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam kehidupan. Harus sabar kita ini. Di dalam kehidupan itu ada musibah, ada ujian. Namanya hidup di dunia kan bukan di surga. Kalau sudah kita tahu kita ini di dunia, ya dunia ini tempatnya ujian. Tempatnya sakit, tempatnya pailit, tempatnya musibah gunung meletus, gempa, tempatnya macam-macam kita ini. Kalau kita ini suatu ketika kita mengalami ujian ini, sabar. Ada jalan keluar, semuanya tidak ada jalan buntu di dunia ini. Pasti ada jalan keluar. Jalan keluar yang terakhir mati. Jalan keluar yang terakhir itu adalah mati. Mati itu jalan keluar atau bukan? Jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik itu adalah mati. Matinya orang beriman loh ya. Matinya orang yang beriman itu jalan keluar yang terbaik. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mati itu sampai doanya waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Doanya Nabi loh ya. Ya Allah, jadikanlah kematian itu rahatan lana. Ya Allah, jadikanlah kematian itu tempat atau waktu peristirahatanku dari segala keburukan. Ada orang datang ke seorang soleh ini ya. Ibunya sakit, datang ke satu orang soleh. Syekh, wahai Ustadz, tolong ibu saya sakit parah, doakan dia sembuh. Angkat tangannya, ya Allah, sembuhkan dia dari segala penyakitnya, dari segala kebaikan, dari segala keburukan. Alhamdulillah, doanya orang soleh makbul. Pulang sampai rumah ibunya mati. Balik lagi ke tempat orang soleh itu marah dia. Saya minta doa supaya sembuh. Kata orang soleh itu, kamu kan minta doa supaya sembuh. Ibu kamu sekarang sembuh. Nikmat, tidak ada sakitnya, hidupnya sudah bahagia. Di alam barzah itu, dia akan mengalami kebahagiaan. Kalau suruh balik hidup lagi, tidak mau ibu kamu. Ada satu orang di masanya Rasulullah SAW, satu orang ayah. Sedih terus sampai bertahun-tahun. Karena putrinya meninggal. Punya anak perempuan meninggal. Terus lama-lama dia tidak tahan, datang ke Rasulullah SAW. Kata dia, ya Rasulullah, saya ini sudah tidak tahan lagi. Saya terlalu cinta terhadap anak putri saya ini.
Terus apa kata Rasulullah? Bagaimana? Ya ini sholat saya jadi tidak karu-karuan, hidup saya tidak karu-karuan, makan tidak nafsu makan, tidak punya keinginan makan, tidak punya keinginan hidup. Terus bagaimana katanya Rasulullah? Sudah ikhlaskan, tidak bisa. Saya terlalu cinta terhadap anak saya. Ya terus bagaimana kata Rasul? Ya hidupkan lagi anak saya. Yang hidupkan kan Allah. Ya kamu kan Nabi. Minta kan sama Allah, hidupkan lagi ini. Ya masih ada Rasulullah itu di masa itu ya. Akhirnya jalan sama Rasulullah ke kuburan putrinya itu. Nah ini Rasulullah ini bijaknya luar biasa. Kalau Nabi Isa itu langsung dihidupkan, selesai itu ya. Nah, Rasulullah itu sampai kuburan putrinya dia berdialog dengan anak putrinya. Ya Fulana binti Fulan, aku datang bersama bapakmu. Dia menginginkan kamu itu untuk aku hidupkan lagi karena dia terlalu rindu kepadamu. Akhirnya dengar jawaban dari dalam kubur, bapaknya juga dengar. Tapi karena ada Rasulullah tidak lari itu ya. Kalau kita dengar lari. Kita kan sebetulnya kalau mengucapkan salam assalamualaikum, ahlul kubur itu jawab, cuma kita tidak dengar. Kalau dengar lari kita. Nah, dengar jawaban dari dalam kubur itu. Wahai Rasulullah, sampaikan ke bapakmu ya Rasulullah, aku tidak mau dihidupkan lagi. Ini sampaikan ke bapakku, aku ini bahagia luar biasa, nikmat berada di dalam kenikmatan sekarang ini. Lebih nikmat daripada orang yang masih hidup di dunia. Jadi jangan ya Rasulullah, aku tidak mau dibangkitkan lagi. Kalau dibangkitkan lagi, masalahnya belum tentu matinya husnul khotimah. Masuk ke negeri ujian lagi. Ada orang yang sudah selamat dari ujian mau dimasukkan ke ujian lagi, tidak mau. Nah jadi kalau kita mau nangis, tangisi diri kita yang masih ada di negeri ujian ini. Kalau orang yang wafat itu nangisnya itu bukan nangis kesian, bukan nangis kesian itu mati, tidak kesian, itu bahagia. Nah, terus kok nangis kenapa Ustaz? Nangis ya karena berpisah sama orang yang dicintai, pasti ada tangisan lah. Kayak kita mau ngantarkan orang pergi haji, nangisnya kasihan kita. Ada orang mau pergi haji, masa kita kasihan? Yang kasihan tuh kita, tidak haji-haji gitu ya. Yang kasihan kan kita. Ada orang mau pergi haji, mau ziarah Nabi Muhammad SAW, masa kita tangisi, kesian kamu ziarah Nabi. Untung kita selamat tidak ziarah. Orang kepikirannya bagaimana ya? Dan mestinya kita bahagia ada keluarga kita yang pergi haji. Lah kok nangis? Nah, nangisnya karena berpisah. Nah seperti itu orang-orang yang soleh, yang mengetahui hakikat. Kalau ada keluarganya yang meninggal, nangis ya. Rasulullah saja nangis kok. Rasulullah itu anaknya meninggal nangis. Ditanya sama Abdurrahman bin Auf, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, itu air mata apa ya Rasulullah? Ini air mata rahmat, bukan air mata tidak terima, air mata rahmat. Jadi kalau ditawari Israel mati sekarang mau enggak? Kalau Israel betul-betul datang menawarkan kematian, mau enak. Mati itu rohatan lana min kulli syarr, istirahat dari segala keburukan. Jadi jangan takut terhadap mati, tapi takutlah mati kita seperti apa, itu takut. Tapi sama matinya jangan takut, mati itu kebaikan. Orang mukmin itu waktu mati dia keluar dari penjara. Saya pernah sampaikan sabdanya Nabi itu, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min, atau kama qala Nabi. Dunia itu surganya orang kafir, penjaranya orang yang beriman. Kenapa disebut seperti itu? Karena orang beriman itu di dunia ini walaupun dia dapat kenikmatan, dia itu terhalang dari kenikmatan yang tidak ada batasnya. Di dunia ini kenikmatannya sedikit, tapi nanti di akhirat kenikmatan yang tidak ada batasnya. Ya berarti dia ini di penjara sekarang. Tapi kalau orang yang kafir, walaupun dia hidupnya sengsara di dunia ini, dia ini terpenjara dari kesengsaraan yang tidak ada batasnya. Walaupun dia sengsara, dia ini masih untung. Dipenjara dari kesengsaraan yang tidak ada batasnya. Jadi kalau mau diumpamakan, saya pernah mengumpamakan,
Orang beriman itu kalau mati seperti orang yang dipenjara 60 tahun, 70 tahun di dalam penjara. Kemudian datang sipir penjara itu, dibuka penjara ini apa? Buinya itu, penjaranya itu dibuka, selnya dibuka. Dan sekarang waktunya kamu bebas. Bebas dia keluar. Bahagianya luar biasa dia. Makanya matinya pasti indah. Kematian itu indah bagi siapa orang yang beriman. Tapi orang yang kafir, ketika datang Israel itu diumpamakan seperti koruptor yang senang, wah pergi ke sana, luar negeri ke sana, atau datang sipir penjara, ini waktunya kamu masuk penjara, ayo masuk ke dalam penjara. Wah, itu kesedihan yang luar biasa. Makanya kita ini diperintahkan bersabar sebentar di dunia, nanti rohatan lana min kulli syarr, sabar dari segala musibah. Musibah itu gangguan orang, itu juga termasuk musibah. Kita diperintahkan sabar. Ini kok kemana-mana ini ya tafsirnya. Tadi kan dari nyebut Tuhan itu maha sabar itu ya, kita disuruh sabar. Nah, kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Hai Muhammad, hai pembaca Al-Quran, wahai seluruh hambaku, hai Bani Israel, hai orang-orang Nasrani. Kurang apa aku ini gitu ya, kalau bahasa kita ini. Kami ini sudah mengambil perjanjian dengan Bani Israel itu. Wa arsalna ilaihim rusulah. Kami telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel agar mereka itu tidak berbuat buruk di muka bumi ini. Dan bukan cuma itu, kami Allah mengutus, bukan rasul ya, bukan wa arsalna ilaihim rasulah, tapi rusulan. Dan kami telah utus kepada Bani Israel itu rasul-rasul, bukan satu, banyak rasul diutus kepada Bani Israel. Dari mulai Ishak sampai ke Isa, itu ada berapa rasul? Semuanya turun kepada Bani Israel. Banyak rasul yang turun kepada Bani Israel. Ini kita baru bicara rasulnya, belum bicara anbiya, belum bicara nabinya. Nabinya lebih banyak lagi. Semuanya utusan Allah SWT. Ada anbiya, ada rasul, ada aulia di tengah-tengah mereka. Banyaknya luar biasa. Banyak sekali. Kami utus kepada mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan mereka ini, tanggapan mereka, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap datang kepada mereka rasul-rasulku itu, bima la tahwa anfusuhum, yang rasul itu tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ini sebetulnya Allah menceritakan tentang Bani Israel, dan ini pelajaran buat kita juga. Jangan kita seperti Bani Israel. Harusnya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendatangkan utusannya kepada mereka, mereka itu kalau mau selamat ya mengikuti utusan tadi. Sama seperti kita. Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nah, kalau kita mau selamat, ya seharusnya kita tidak mementingkan diri kita, keinginan-keinginan kita. Tapi apa yang bisa kita ikuti supaya kita itu bisa bahagia dan selamat dari Nabi Muhammad SAW dan dari Al-Quran. Kalau Nabi Muhammad kita jadikan makmum kita, ya kita sama seperti kita itu tidak dapat utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu seharusnya di depan kita, jadi pemandu kita. Tapi kalau Al-Qurannya kita letakkan di belakang, kita yang memandu Al-Quran. Bagaimana kita memandu Al-Quran?
pemahaman Al-Quran itu kita sesuaikan dengan mau kita, dengan hawa nafsu kita. Saya malas sholat. Saya malas sholat. Kamu percaya Al-Quran? Percaya. Ada perintah sholat enggak? Oh iya, itu yang dimaksud sholat itu kan untuk orang-orang yang levelnya rendah. Kalau orang-orang seperti kita itu cukup iling. Ingat aja. Ini dari mana ini? Dari mana pemahaman seperti ini? Nah, ini berarti ayat Al-Quran disesuaikan dengan pemikiran dia. Bukan dia menyesuaikan dirinya dengan ayat Al-Quran. Ini salah. Sama seperti Bani Israel. Nah, berapa banyak manusia di zaman ini kelakuannya seperti Bani Israel? Mereka dalam hidup itu tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Tidak mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran untuk apa yang mereka inginkan. Nah, orang kalau sudah mencari pembenaran untuk apa yang mereka inginkan, ya mereka itu akan bahagia mengikuti orang yang membenarkan mereka. Kalau ada orang yang mengajak mereka kepada kebenaran yang tidak sesuai dengan apa yang mereka agungkan, yang mereka benarkan, ya akan mereka mati. Mereka tolak mentah-mentah gitu. Orang yang mencari pembenaran bukan kebenaran, wah itu orang yang susah ditarik. Orang yang paling susah ditarik. Nah, makanya kita ini jangan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Ciri-cirinya orang yang cari kebenaran, dia selalu memohon petunjuk kepada Allah, menjaga tingkah lakunya, tidak menyakiti siapa-siapa, dan pikirannya objektif. Tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Objektif pikirannya. Akalnya digunakan, bukan perasaannya yang digunakan. Orang kalau sudah dikuasai, logikanya dikuasai dengan perasaan, dengan ego, dengan keinginan yang menggebu-gebu, akalnya ini sudah jadi tidak logis lagi. Nanti dia akan bertindak, bisa-bisa dia bertindak tidak baik. Makanya itu diantara pesannya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Di antara pesannya dalam bergaul itu, kata beliau, kamu kalau dalam bergaul jangan terlalu cinta terhadap orang itu sampai berlebih-lebihan sehingga semua yang ada di dalam hatimu itu kamu ceritakan. Hidupmu ini semua kamu ceritakan. Terlalu cinta terhadap orang berlebih-lebihan sampai semua rahasia pribadimu kamu ceritakan. Jangan juga kamu itu benci kepada satu orang yang menjadikan kamu itu tidak mau berhubungan sama sekali, putus hubungan, dan menjadikan semua segala ucapannya itu kamu anggap salah. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dengan sikap seperti ini. Sebab, kata beliau nih, boleh jadi orang yang tadinya kamu cintai itu berubah jadi musuhmu. Boleh jadi juga orang yang tadinya musuhmu berubah jadi pendukungmu. Terus kamu rugi nanti. Kamu rugi. Ini pergaulan secara umum loh ya. Pergaulan secara umum itu seperti itu. Tapi ada yang orang yang kita harus menceritakan semuanya yang ada di dalam diri kita kepadanya. Contohnya seorang mursyid. Tapi mursyid yang betulan. Sekarang yang mursyid-mursyidan itu lebih banyak daripada yang betulan. Nah, kalau zaman sekarang ini anggap saja tidak ada. Lebih aman. Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mursyid kita, kitabnya Imam Ghazali. Kitabnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu mursyid kita. Kalau kita mau cari mursyid orang sekarang ini, waduh, susah. Yang bohong lebih banyak daripada yang benar. Walaupun ada, tidak mungkin tidak ada di dunia ini, tidak mungkin kehilangan mursyid, tidak ada. Dunia itu pasti ada mursyid terus. Kalau tidak ada mursyid, itu berarti tidak ada wali. Kalau tidak ada wali, kiamat. Nah, kalau kita mau cari mursyid boleh tidak? Boleh. Nah, apa ciri-cirinya mursyid yang benar? Ciri-cirinya mursyid yang benar
kamu kalau lihat dia ingat Rasulullah. Ilmunya, akhlaknya, tingkah lakunya, pemahamannya terhadap agama, ingat Rasulullah SAW. Kalau ini mursyid, gimana caranya? Dia bisa nebak-nebak hati kita. Wah, iblis juga bisa. Iblis itu bisa nebak-nebak hati kita. Kamu saya ajak ke satu dukun, ya dia bisa tahu. Kita bayangkan apa, dia bisa tahu. Kamu dulu gini ya dulu. Kok bisa? Ya ada jin yang membisikkan. Enggak, dia enggak punya jin. Loh, bisa juga manusia kalau menundukkan hawa nafsunya, walaupun dia bukan Islam, dia menundukkan hawa nafsunya, timbul kelebihan-kelebihan di dalam diri manusia, bahkan lebih hebat dari setan. Siapapun kalau menundukkan hawa nafsunya, walaupun bukan Islam, timbul kelebihan-kelebihan, tapi dia bukan Islam. Mau saya kasih contoh yang paling nyata, bukan katanya ini, nyata ini. Dajjal. Dajjal itu tidak dibantu, tidak dibisiki setan, tapi dia punya kemampuan yang luar biasa. Disebutkan oleh Nabi Muhammad sampai dia punya kemampuan menghidupkan orang yang mati. Orang sudah mati ini dihidupkan lagi oleh Dajjal. Kok bisa ya? Saya itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Dia kan tidak mungkin bisa menghidupkan kecuali atas izin Allah. Kok sama Allah dikasih izin? Sebagai ujian untuk orang-orang yang beriman. Ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita mengikuti orang, menganggap orang itu mursyid karena kelebihan-kelebihannya, sesat. Karena bisa jadi kita mengikuti Dajjal. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jangan kau jadikan mursyid orang yang bisa menebak isi hatimu, orang yang bisa terbang, orang yang bisa jalan di atas air. Jangan diikuti orang yang bisa lipat bumi, tahu lipat bumi, satu langkah sampai ke tujuan. Ada enggak orang bisa? Ada. Dikasih kemampuan oleh Allah SWT. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan kau ikuti orang yang seperti itu. Mursyid itu siapa? Ikutilah orang yang istiqomah menjalankan syariat Allah SWT. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong itu seorang mursyid. Makanya sampai dijuluki, bukan cuma mursyid, dijuluki di zamannya Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad itu apa? Porosnya mursyid, porosnya petunjuk. Qutbul Irsyad wa ghauthul ibad, dan penolong para hamba Allah di masanya sampai sekarang. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi ibn Muhammad Al-Haddad. Jadi dia ini sudah sampai ke atas, dia ini, dan tahu seluk-beluk manusia. Nah, kita kalau tidak ketemu mursyid di zaman ini, ambil kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, baca, dibaca, direnungi. Lebih bagus lagi kalau kita berguru dengan orang dalam membacanya. Nah, kita punya pengajian, beberapa pengajian juga membaca kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad, seperti Adab Sulukul Murid. Hari Kamis kita baca. Begitu juga Risalatul Mu'awanah ada di masjidnya Muhammad Thayyib ini. 2 minggu sekali, tapi antara maghrib dan isya gitu ya. Dan ada di beberapa tempat. Nah, kita kajian-kajian saya ini tidak keluar dari kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, kitabnya Imam Ghazali, dan kitab orang-orang yang serumpun dengan itu. Yaitu guru-guru kita sekarang. Kalau mau cari mursyid, hati-hati. Boleh tidak cari mursyid? Boleh, tapi hati-hati. Hati-hati. Dulu saya pernah dengar juga, tapi nanti aja habis pengajian, karena ini direkam ya. Habis direkam nanti kemana-mana nanti ucapan. Kita lanjutkan. Kemudian orang-orang Bani Israel ini, kullama ja'ahum rasul, mereka itu setiap datang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ada 2 sikap mereka. Lihat ini Allah mengatakan sikap Bani Israel ini ada 2. Fariqan kadzabu, sekelompok dari mereka mendustakan, wa fariqan yaqtulun, dan sekelompok dari mereka itu membunuh.
Jadi sikap mereka itu tidak ada yang netral. Tidak ada yang, wah saya tidak suka sama Rasul ini, ya sudah suruh jalan sendiri-sendiri. Tidak ada. Sikap mereka itu ekstrim semuanya. Menunjukkan mereka ini dikuasai ego dan keinginan-keinginan dirinya. Nah, orang kalau sudah mencari pembenaran, itu sikapnya kayak gini. Sikapnya seperti ini. Kalau sudah mau mencari pembenaran, ada kebenaran di depannya, karena tidak sesuai dengan keinginannya, didustakan dan mengajak orang mendustakan. Atau yang lebih parah dari itu, yang membawa kebenaran tadi itu, bunuh aja. Selesai. Orang kalau mencari pembenaran seperti ini. Jadi tidak ada gunanya orang mencari pembenaran ini, didatangi tidak ada gunanya. Dia harus sadar dulu. Kamu mau cari kebenaran apa pembenaran? Nah, sikapnya Bani Israel seperti ini. Tidak ada yang netral. Tidak ada yang mau membiarkan Rasul. Ya sudahlah, saya tidak cocok sama Rasul ini. Ya sudah, biar dia jalan dakwah. Yang penting saya tidak cocok. Tidak ada yang seperti itu. Kata Allah, ya imma dia ini mendustakan atau dia membunuh. Nah, cuma kalau kita tilik ini, mendustakannya menggunakan fi'il madhi, past tense ini ya, kadzabu. Membunuhnya menggunakan fi'il mudhari, present tense ini kan. Yaqtulun. Harusnya kan fariqan kadzabu wa fariqan qatalu. Ya toh. Fariqan qatalu. Tapi ini yaqtulun. Apa hikmahnya? Menggunakan, jadi di dalam bahasa Arab itu, kalau menjelaskan sesuatu yang akan terjadi, menggunakan fi'il madhi, fi'il past tense, itu berarti yang akan terjadi itu sangat pasti. Sangat pasti. Contohnya kayak ayat-ayat tentang kiamat. Itu semua menggunakan fi'il madhi, past tense semuanya. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatarat. Semua pakai past tense semuanya. Padahal kan kiamatnya belum terjadi. Nah, itu menunjukkan itu pasti akan terjadi. Kalau menjelaskan fi'il madhi, menjelaskan masa lampau, menggunakan kata kerja sekarang, itu menunjukkan ada dua hal. Sesuatu perbuatan yang sangat indah, sehingga keindahannya itu berdampak sampai sekarang. Yang kedua, suatu perbuatan yang sangat dikecam dan sangat buruk, yang keburukannya itu berdampak hingga sekarang. Nah, yang berdampak itu pembunuhan orang-orang Yahudi terhadap nabi-nabi mereka ini. Jangan dipikir mereka itu membunuh nabi terus masalah mereka selesai. Hati-hati. Ini bukan main-main, yang dibunuh ini utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul-rasulnya bukan cuma nabi ini, rasul dibunuh. Nabi Zakaria itu yang kita tahu, Nabi Yahya. Rasul itu, Nabi Yahya dibunuh. Nabi Zakaria digeraji. Belah jadi dua. Dan masih ada rasul-rasul yang lain. Nah, mereka menganggap masalahnya selesai, tidak ada yang ganggu mereka lagi. Tidak. Begitu juga orang yang membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu anggap kamu membunuh wali-wali Allah itu selesai masalah kamu. Tidak. Membunuh orang biasa saja bisa berdampak, apalagi membunuh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hasibu alla takuna fitnatun. Lihat ini, Allah menjelaskan di ayat ke-71. Mereka itu menyangka tidak ada fitnah yang terjadi pada diri mereka. Maksudnya fitnah itu bisa bermakna godaan, gangguan, bisa bermakna cobaan atau bencana. Wa hasibu alla takuna fitnatun. Mereka menyangka tidak akan ada apa-apa. Ini yang dimaksud fitnah di sini. Yang mereka lihat itu kan cuma kehidupan dunia.
Jadi mereka ini tidak mikir akhirat loh ya. Mereka ini membunuh nabi, membunuh rasul, habis itu tidak ada apa-apa kok. Jadi mereka mikirnya ini cuma dunia. Kalau akhirat mereka tidak mikir sama sekali. Mereka tidak mikir akhirat. Mereka aja berkeyakinan mereka itu tidak disiksa kecuali sebentar. Di surat Al-Baqarah kan, tenang, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kata mereka, kita ini anak-anaknya Tuhan dan kecintaannya Tuhan. Kalaupun Tuhan mau nyiksa kita, paling berapa hari? Kata mereka. Berapa harinya aja sudah ribuan tahun ini ya. Tapi mereka tidak mungkin disiksa berapa hari atas perbuatan mereka membunuh Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Allah menjelaskan mereka ini menyangka tidak akan terjadi bencana kepada mereka. Itu yang dimaksud bencana di dunia karena iman mereka terhadap akhirat itu sudah tidak dibicarakan lagi oleh Allah. Kalau di akhirat itu sudah jelas parah mereka. Tapi sebetulnya terjadi bencana yang besar kepada mereka di dunia ini. Apa bencana yang terbesar? Bencana yang terbesar itu bukan tadinya kaya jadi bangkrut. Nah, itu kecil itu. Tadinya sehat, tahu-tahu habis menghina wali, habis itu tidak bisa ngomong. Nah, kecil cuma nggak bisa ngomong. Itu bukan bencana, sakit biasa itu. Habis menghina wali fulan, orang soleh fulan, tahu-tahu tangannya buntung. Nah, kecil, itu kecil. Itu bukan bencana, itu cuma musibah biasa itu. Na'udzubillah min dzalik. Oh, habis mencaci maki wali-wali Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba gunung meletus. Kecil. Itu kecil, gunung meletus, tsunami itu kecil, gempa itu kecil. Na'udzubillah min dzalik, kita selamat semua insyaallah. Bencana yang terbesar itu apa sih? Diambil, dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bencana yang besar. Dicabut petunjuknya oleh Allah, kesian, matinya su'ul khotimah orang-orang. Lebih baik dipotong-potong badannya daripada kehilangan hidayah. Orang kalau mati di dunia selesai. Tapi kalau hidayah itu dicabut dari dalam dirinya, la yamutu fiha wa la yahya. Karena menghina orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Nah, karena mereka itu cara pandangnya, cara pandang dunia, mereka berasa selamat. Tidak ada apa-apa, kita tetap kaya, tetap sehat-sehat saja kok kita. Walaupun ada juga yang ditampakkan oleh Allah jadi monyet sama babi. Dirubah satu kaum, satu desa jadi monyet dan babi. Ada juga. Tapi itu tidak semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu. Lihat. Lalu mereka itu menjadi buta dan tuli. Maksudnya buta dan tuli ini bukan secara fisik. Tapi mereka menjadi buta, mereka tidak lagi melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ini mereka anggap kecil. Buktinya saya bunuh utusannya, saya tidak dapat apa-apa. Pandangan mereka terhadap Allah ini jadi kecil. Tuhannya dibuat main. Fa'amu, buta terhadap kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wasammu, tuli dari kebenaran. Tidak akan benar, hatinya tidak akan jadi benar sampai mati. Tertutup dari petunjuk. Tidak akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Fa'amu wasammu. Lalu Allah mengatakan, "Tsumma taballahu 'alaihim." Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya sudah, ini hidup baru. Soalnya datang Rasul baru lagi toh. Rasul itu kan pasti membawa kabar gembira. Nah, Rasulnya kan banyak yang turun ke Bani Israel itu. Datang Rasul lagi, ya sudah. Ayo kembali ke jalan yang benar, sudah diampuni. Kalau salah-salahnya kayak di negara ini, pajaknya yang dulu dihapus, mulai kehidupan baru, ya sudah, yang dulu dihapus, sekarang mulai yang baru.
diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, summa amu wasomu, ya ujung-ujungnya mereka akan buta lagi dan tuli lagi, balik lagi, karena mereka sudah tertutup hatinya dari kebahagiaan. Celaka, mereka ini orang-orang yang celaka. Hati-hati, iblis itu diusir dari rahmatnya Allah seabad-abad karena sombong di depan salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Adam alaihissalam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tidak mau menghormati Adam, diusir oleh Allah. Ini ibadahnya luar biasa, ibadahnya iblis ini. Ibadah kita tidak ada apa-apanya. Kita suruh Ba'diyah Qobliyah aja males. Iblis itu setiap jengkal tanah itu dibuat sholat terus. Dibuat sholat semua sama iblis, dibuat sholat. Ini satu jengkal tanah. Tempat kita ini duduk, kita sudah pernah disolati iblis ini. Kita belum sholat, iblis sudah pernah sholat di sini. Tapi gara-gara dia mengecilkan salah satu hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Sombong. Nah, sama seperti itu yang dialami Bani Israil. Amu wa sammu katsirun minhum, kata Allah, sebagian besar dari mereka. Ini untung ditutup katsirun minhum, ya. Sebagian besar dari mereka, berarti masih ada juga yang baik. Nah, Rasul-Rasul itu kan juga dari golongan Bani Israil. Mereka ya baik, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Begitu juga pengikut-pengikut mereka berada di jalan yang baik. Sampai di masa Rasulullah, sampai sekarang. Kalau ada di antara mereka yang amanu billah wal yaumil akhir wa amilus salih, beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh, walaupun sampai zaman sekarang ini, ya mereka itu jadi orang baik, jadi orang baik. Istrinya Nabi ada yang Yahudi, kemudian sahabatnya Nabi juga ada yang Yahudi. Wallahu basirum bima ya'malun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala basirun, maha melihat atas apa yang mereka kerjakan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mereka itu merasa mereka bisa berbuat seenaknya, mendustakan kebenaran seenaknya, bertindak A, bertindak B. Jangan mereka merasa mereka itu kuat posisinya, mereka itu unjuk gigi kekuatannya. Lihat, ada Allah loh. Allah basirun bima ya'malun. Allah tuh ngelihat. Kalau orang Jawa bilang apa? Gusti Allah boten sare. Nah, itu sering ada di truk-truk itu tulisannya itu, Gusti Allah boten sare. Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak tidur. Allah itu lihat terus, memantau terus setiap pergerakan hambanya, dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatannya. Ini pelajaran buat kita, ya. Pelajaran buat kita, agar kita betul-betul menguatkan keyakinan kita kepada Allah dan beramal saleh yang banyak, dan menjadikan Rasulullah SAW, Al-Quran, para aulia, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mengamalkan ilmunya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai imam kita di dalam hidup. Walaupun apa yang mereka sampaikan kepada kita itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Kalau ada perintah Allah, perintah Rasul, perintah para pewaris Rasul yang sampai kepada kita tidak sesuai dengan keinginan kita, nah itu justru kita harus ikuti. Kalau kamu ikuti, nanti kamu jadi baik. Karena kalau kamu mengikuti hawa nafsumu, itu hawa nafsu itu yang menjerumuskan kita ke jalan yang tidak baik. Dalam hadis Rasulullah bersabda, huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu ditutupi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh manusia.
Sedangkan neraka ditutupi, diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu manusia itu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu males, kok males ya? Itu di situ ada kebaikan. Di situ ada kebaikan. Saya sering jelaskan. Kalau umpamanya kita habis hadir pengajian seperti ini, kan baru disuntik, jadi semangatnya masih kuat. Umpamanya kita dengar, ayo baca Al-Quran. Habis pengajian baca Al-Quran. Besok baca 1 juz. Semangat. Pertama semangat itu ya. Besoknya lagi 1 juz lagi. Besoknya lagi 1 juz. Hari keempat mulai kok males ya. Nah, mulai kamu males itu mulai perjuangan kamu. Kalau justru hari pertama, kedua, ketiga pahalanya itu standar biasa-biasa. Mulai hari keempat kamu males, kamu memaksa diri kamu untuk membaca Al-Quran, itu pahalanya bisa berlipat-lipat dan itu ada pengaruhnya buat diri kamu. Karena kamu pada saat membaca bukan enjoy lagi, tapi memaksa diri kamu. Memaksa itu berarti huffatil jannah bil makari. Itu ada sesuatu yang ada surga di balik itu yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu. Kalau kamu tetap membaca Al-Quran, maka di situ ada kelebihan yang akan kamu dapat. Sebaliknya, kalau kamu mengikuti hawa nafsu kamu, ada neraka di balik itu. Ada neraka di balik itu. Nah, ini pelajaran yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita semua, begitu juga kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, dari segala madarat, dari segala kekurangan, dari segala keberpalingan dari Allah Subhanahu wa taala fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب مداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.